legend-legend tersebut berawal dari bawah juga. Dan saya ingin menciptakan pengganti mereka di tim Sriwijaya ini. Makanya ya seperti tadi awal saya bilang, saya ada tagline yang muda itu bisa. Mengapa coach mau menerima tantangan ini? Ya karena saya pelatih muda, tantangan itu harus saya terima. Jadi dengan Sriwijaya tim besar ini saya termotivasi. Semoga ya ke depan kita bakal lebih baik sih. Untuk mengembalikan kejayaan mereka di 5 atau 10 tahun yang sebelumnya. Kalau gitu nggak salah dong kalau saya sebut Sriwijaya FC sebagai The Young Guns. Wah, harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Dipersembahkan oleh Mahardika Entertainment dari markas Lanos Media Studio di Bintaro. Saya Verkot alias Verkodrat hadir bersama program Bicara Bola, Bicara Santai. Sahabat Bicara Bola, pada momen yang berbahagia ini kami kedatangan seorang alenatore muda atau pelatih yang mendapat tanggung jawab yang besar, yaitu mengembalikan kejayaan sebuah klub. Dia adalah Ahmad Zulkifli, pelatih klub Laskar Wongkito Sriwijaya. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat coach. Alhamdulillah sehat. Aman. Jadi alenatore muda ya, pelatih muda ya. Usia berapa coach? Saya usia 41 tahun ya. Kalau di sirkus sepak bola nasional tergolong pelatih muda juga sih Bang. Oh gitu ya. Tapi harus belajar dengan pelatih-pelatih senior. Gitu ya. Siap. Yang muda yang berjaya nih harusnya sekarang nih. Amin semoga. Coach, Siap. langsung aja nih. Siap. Tugas berat, maha berat malah saya bilang. Siap. Membentang di hadapan coach. Jadi mengembalikan kejayaan klub seangker Sriwijaya FC itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Mengapa coach mau menerima tantangan ini? Ya karena saya pelatih muda, tantangan itu harus saya terima. Jadi dengan Sriwijaya tim besar ini saya termotivasi. Semoga ya ke depan kita bakal lebih baik sih. Untuk mengembalikan kejayaan mereka di 5 atau 10 tahun yang sebelumnya. Sebelumnya coach sudah terima banyak tantangan dong? Wah sebelumnya ada 2 tim terakhir memang tertantang buat saya karena sebelumnya saya ada di Persipal Palu. Itu saya mempergunakan pemain-pemain lokal dan itu tantangan buat saya. Begitu juga saya di Persiraja Banda Aceh, saya juga hampir 80% pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda. Dan alhamdulillah di saat saya di Persiraja, saya berhasil membawa Persiraja ke semifinal. Dan insya Allah juga dengan Sriwijaya ini banyak pemain muda dan tantangan itu saya terima dan saya bisa membawa yang terbaik buat Sriwijaya. Tunggu. Persiraja semifinal 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu berarti? 2 tahun lalu ya kalau nggak salah dengan PSV Biak, Semen Padang, sama Malut dan Persiraja. Jadi di semifinal kalah sama Malut. Semifinal sama Malut kita kalah di Jakarta. Terakhir Malut yang promosi. Oh berarti ada legend Andik Firmansyah ya? Betul ada Andik Firmansyah di Persiraja saat itu. Iya artinya gitu loh, tekanan di Persiraja kan juga cukup tinggi ya. Artinya coach sudah terbiasa menerima tantangan. Ya semoga pengalaman bisa bermanfaat di Sriwijaya ini. Amin semoga. Sebetulnya di Persiraja ini sama kayak Sriwijaya awal ya. Dia tidak expect untuk bisa sampai semifinal karena memang saat itu materi mereka hanya materi lokal. Terus ditambah senior memang ya Andik dan David yang memang sedikit berpengalaman dan alhamdulillah bisa berprestasi sejauh itu. Ya. Gitu. Iya Coach, siapa yang tidak kenal Sriwijaya FC ya? Betul. Klub yang mengharumkan nama Sumatera, khususnya Sumsel dan Palembang dengan puluhan gelar juara. Tapi setelah terdegradasi tahun 2018 ya. Betul. Nama Sriwijaya terseok-seok dan sulit kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Ya. Coach melihat faktor apa? Kan ini kan bisa memberikan masukan psikologis kepada coach untuk melatih saat ini kan harus melihat yang ke belakangnya kenapa bisa seperti itu. Ya kalau saya lihat cuma aja faktor finansial ya ketika Sriwijaya jatuh ke Liga 2 pada pada tahun 2018. Tapi mudah-mudahan ini dengan manajemen baru, dengan pemain-pemain baru, dengan tagline kita yang muda bisa, terus dengan tagline juga Sriwijaya Reborn, ya mudah-mudahan kita akan bisa mengembalikan yang terbaik buat Sriwijaya FC. Iyalah. Iya, kita tahu lah Sriwijaya FC juara ISL tahun 2008, 2012. Betul. Terus ISL U21 tahun 2013. Terus juara Piala Indonesia 2008, 2009, 2010 hat-trick.
Betul, ya kan? hat-trick luar biasa. Terus Inter Island Cup 2010, 2012, Community Shield 2010. Berarti Luar biasa. bener-bener kalau ada museumnya Udah penuh tuh ya, Pi. udah penuh. Nah, ya kan. Nah, sekarang kan dalam posisi yang nggak baik-baik saja nih. Ya. Dari sisi posisi ya. Ya. Ya, coach sekarang mengemban tugas itu, coach ya. Coach, mau saya tanya nih. Apakah bayang-bayang trio pelatih Sriwijaya FC terdahulu yang membawa Sriwijaya ke era keemasan seperti Coach Rahmat Darmawan, Coach Ivan Kolev, Coach Kas Hartadi yang membawa Sriwijaya ke era keemasan ya, itu memberikan tantangan atau beban buat coach? Pastinya jadi tantangan buat saya, dan saya juga tidak sungkan untuk belajar dari pelatih-pelatih senior tersebut ya, pelatih-pelatih hebat tersebut. Dan itu nggak sungkan-sungkan saya. Bahkan saya mendatangi Coach Kas Hartadi untuk bisa menularkan apa yang telah prestasi apa yang telah beliau torehkan di Sriwijaya. Coach RD juga saya datangi juga untuk meminta masukan petuanya untuk ini, karena Sriwijaya ini tim luar biasa nih, dan ekspektasi dari supporter dan masyarakat Sumsel itu juga luar biasa, dan itu yang harus saya tantangan itu yang harus saya jalankan di musim ini. Berarti coach menjemput bola ya, Saya menjemput untuk bola. menerima saran masukan dari Betul. senior-senior. Setelah saya sudah ada komunikasi di bulan Ramadan dengan manajemen Sriwijaya, saya langsung coba buka komunikasi dengan pelatih-pelatih hebat yang telah membawa Sriwijaya sampai di titik puncak, dan mereka memberikan nasihat buat saya yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih buat Coach RD, Coach Hartadi. Coach Hartadi ya. Oke. Coach, Sriwijaya juga pernah punya bintang-bintang lokal dan asing yang qualified. Kita lihat, saya masih ingat dulu waktu saya kan dulu wartawan, saya meliput Sriwijaya SC dan saya melihat waktu itu Sriwijaya SC sebagai tim mega bintang Mega ya. bintang lah pokoknya. Ada Ferry Rotin Sulu, ada nama besar-besar ya, Firman Utina, Betul. Supardi Nasir, Kelas M. timnas Ridwan, Mahyadi Panggabean, Budi Sudarsono, Punario Astaman, Beto Goncalves, Betul. terus ada Zarahan, Hilton Moreira, Christian Lenglolu. Wah, pokoknya saya udah ngeliat Sriwijaya FC itu udah tim mewah, tim mewah dan megah lah. Nah, tanpa pemain bintang seperti ini, ya ternyata Sriwijaya FC tidak bisa berbuat apa-apa kan, coach. Nah, apa impian coach untuk materi pemain Sriwijaya FC saat ini yang akan nanti jadi pilihan coach? Saya motivasi untuk menciptakan Budi Sudarsono, Firman Titina dengan pemain muda yang sekarang saya punya ini. Karena mereka kan legend-legend tersebut berawal dari bawah juga. Dan saya ingin menciptakan pengganti mereka di tim Sriwijaya ini. Makanya ya seperti tadi awal saya bilang, saya ada tagline yang muda itu bisa. Nah, makanya, dan muda itu mungkin cocok dengan plan saya dan cepat blend. Terus menurut saya punya karakter juga, ya akhirnya mudah-mudahan lah bisa memberikan yang terbaik buat Sriwijaya di musim ini. Nama Budi Sudarsono itu nama yang sangat-sangat angker loh, coach. Artinya mungkin bisa coach sebutkan siapa nama yang coach kadang-kadang bisa menggantikan Budi Sudarsono di Sriwijaya. Di sini kita ada juga pemain muda potensial. Saya punya Reddy Juliansa, saya punya Sultan Jiko. Ya secara kualitas dia punya kapasitas di situ, tinggal kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Tinggal dikasih menit-menit ya. Betul. Jadi ya mungkin kalau saya bisa menafsirkan bahwa Sriwijaya di era coach ini Sriwijaya yang tidak ingin membeli pemain bintang tapi ingin mencetak pemain bintang. Setuju, betul. Saya mau luar biasa. menciptakan pemain-pemain yang luar biasa. Gitu ya. Pengen pemain muda yang memang akhirnya dia mau bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya sih, dan lebih matang. Epanya gimana? Nah ini dia, Epa juga luar biasa manajemen Sriwijaya sekarang ini. Dia mempersiapkan Epa juga dengan serius. Di saat tim-tim Liga 2 lain tidak memikirkan itu, justru mereka sudah seleksi 2 bulan yang lalu di Palembang. Dan sekarang sudah dibawa ke Jakarta untuk pemantapan tim, sudah TC di sini. Dan itu di bawah, maksudnya pemantauan saya juga. Dan kita juga membuka seleksi sini untuk menambal kekurangan-kekurangannya sih. Berapa di Epa di sana? Usianya di 20. Pak. Sudah 20 ya? Kelahiran tahun 2006-2007 lah. Dan itu yang saya bilang ke manajemen, tolong dijaga ini, jadi regenerasi kita tetap ada. Jadi ketika ada
regulasi kita pemain muda, kita nggak perlu lagi seleksi karena kita sudah punya bagaimana tim-tim sekelas Persija buat seperti itu, Persita buat seperti itu, ya kita karena tim besar kita harus buat seperti itu juga. Oke. Coach, capek kan ngomong terus kan? Minum dulu Coach. Iya. Ini ada kopi Uang Mas nih. Wah, mantap. Kopi ini very strong, kuat. Tapi ya pokoknya kita kalau bicara Aston bola tanpa kopi ini kurang rasanya Coach. Ya. Udah habis setengah nih Pak. Habis setengah. Enak banget. Ya kita juga terima kasih nih. Ini juga buat memperlancar kesejukan badan nih, ada Aku Viva. Monggo Coach. Terima kasih Pak. Ya Coach kan orang lapangan, ya toh. Orang lapangan kan sekarang orang pemain bola baik pemain maupun pelatih kan juga harus bersih, Fresh ya, harus wangi. fresh. Nah, Coach kan bisa pakai apa nih pembersih wajah nih, dari Kaf, bisa ada minyak wanginya, jadinya wangi terus. Pelatih dan pemain jadi wangi terus. Satu paket saya memang ada ini di Paket. kamar mandi saya. Ada. Oh ada. Ada semua, ada sampai pelembabnya. Wah. Karena ini memang buat laki banget, baunya juga laki Oh banget. iya? Iya. Deodorannya, luar biasa terus dong, minyak Kaf, ya. wanginya, terus sama pelembabnya dan pembersih mukanya. Oh pantesan langsung kemarin saya undang sini. Ada yang tahu bawa minyak wangi, bawa ini, dibawa semuanya nih. Ya nggak apa-apa lah. Berarti kan memang Kaf ini jadi idolanya. Saya berharap Kaf jadi idolanya untuk setiap pemain bola, ya kan? Karena memang wanginya laki dan strong gitu. Iya. Oke Coach, kembali ke pertanyaan saya nih. Coach saat ini kan sedang sibuk menyeleksi. Betul. Kan dan mempersiapkan skuad Sriwijaya FC untuk Liga 2025-2026 2026, betul. yang akan bergulir September ya. September kalau tidak ada halangan. 6 September kalau tidak ada halangan. Sudah sejauh mana perkembangannya Coach? Dari hampir 1 minggu lebih kita di sini sih sudah ada 80% yang skuad tim Sriwijaya sudah terbentuk dan itu kalau kita rata-ratakan hampir umur ya 25-an lah rata-rata pemain. Cuma ada beberapa pemain yang di atas 30, yang lain 20 sampai 25. Jadi tergolong yang kan siapa pemain-pemain muda lah ya. Yang dibutuhkan berapa pemain? Untuk satu tim mungkin saya butuh 27 pemain ya, 27 sampai 30 pemain sih kurang lebih. Karena sekarang ini untuk musim sekarang ini agak panjang nih, Mas. Jadi ada 27 game sekarang musim ini. Jadi ada triple round. Jadi ada satu grup ada 10 tim. Ada putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga. Itu jadi agak panjang memang di Liga 2 musim ini. Berarti memang belum persiapan harus Dan harus dipersiapkan dengan matang dan harus memilih kualitas pemain yang memang sama. Karena dengan 27 game ini ya tidak menutup kemungkinan ada pemain yang nanti bakal absen, cedera, akumulasi dan yang lainnya. Tapi kalau kita punya kualitas yang sama, siapapun yang absen ya penggantinya tetap kualitasnya sama dan tidak merubah dari plan dari pelatih sih. Coach, kita ngomong agak kenceng dikit tuh biar saya kuping saya agak sedikit masalah nih. Coach, saya dengar Sriwijaya juga ditinggalkan pelatih yang merupakan legenda Sriwijaya. Saya dengar, saya baca sih Mahyadi Panggabean dan Ferrotin Sulu yang sudah lama mengakar di situ, dia harus keluar. Apakah ini akan mempengaruhi persiapan tim? Kalau persiapan di awal terpengaruh ya, karena beliau sudah lama di Sriwijaya, pastinya kalau beliau staf pelatih lama berarti ada input bagus buat saya sebagai pelatih baru. Di awal agak kesulitan, tapi setelah berjalan ini pelatih yang pengganti beliau pun cukup paham dengan karakter pemain-pemain yang ada di Palembang dan sudah berjalan dengan baik sih. Mahyadi kan pemain belakang ya? Iya, Mahyadi pemain belakang. Siapa yang menggantikan Mahyadi? Ada namanya Kus Ali sih, dia pemain belakang juga. Ferrotin Sulu legendnya kiper. Ada juga Pak kiper dari Palembang, tapi banyak berkarir di Jakarta, namanya Kustris. Dia juga tahu persis bagaimana perkembangan pemain di Palembang khususnya untuk penjaga gawang. Makanya dia hampir ada 3 kiper lokal ya yang dibawa. Kalau Epa memang lokal semua kita pakai. Hanya ada tambahan dari Jakarta nih, mungkin ada beberapa orang yang lain lokal. Pakai kiper asing nggak? Karena asing cuma 3 ya. Kayaknya kita lebih butuh di pemain sih, Bang, daripada di kiper. Sudah ada berapa asing sekarang? Sekarang sudah ada keluar masuk asing sih
yang trial ke kita sudah ada 3 tapi keluar masuk ya. Nah, nanti saya juga akan bilang ke manajemen kalau memang kita mau maksimalkan yang asing yang regulasi dari PT LIB sendiri. Kalau 3 memang pemain. ya kita mau 3 pemain. Sekarang sudah ada. Sementara masih 1, tapi kita sedang mencari karena kan asing ini gampang-gampang mudah. Yang pertama ya kita harus kualitasnya harus di atas pemain lokal. Mampu merubah menjadi barometer supaya pemain lokal juga ikut terangkat. Dan makanya saya cukup selektif untuk memilih asing sih. Di sektor mana pemain asing? Yang satu yang dimiliki Sriwijaya sekarang ini? Yang dimiliki Sriwijaya ada di sektor belakang. Jadi kita masih butuh. Dari mana, Coach? Dari Ghana. Siapa namanya? Enu. Ghana. Top pokoknya. Insya Allah Yaudahlah, pokoknya. percayalah saya. Belum pernah main di Indonesia pokoknya. Belum pernah? Belum pernah main? Belum pernah main di Indonesia. Fresh dong berarti ya? Wah masih fresh lah pokoknya. Masih fresh ya? Fresh dan muda. 22 tahun. Oke, dan muda. Dan Saya mau muda. nanya nih, apakah coach nanti juga Sriwijaya akan diperkuat oleh pemain lokal yang berusia muda? Pastinya. Dan sekarang tadi saya bilang di awal ya hampir rata-rata pemain kita umur 25 tahun. Kalau gitu nggak salah dong kalau saya sebut Sriwijaya sebagai the young guns. Wah harus itu. Ya pelatihnya muda, pemainnya banyak muda. Muda semua. Manajemennya juga muda semua. Manajer muda semua. Dengan manajemen baru ini pokoknya muda semua lah kita. Dipimpin sama Pas Anggoro Panggoro. Pratista. Muda semua ya, jadi the young guns ya. The young guns, Oke. betul. Oke, Coach, pada musim ini kan ancaman bukan hanya datang dari dari dalam sendiri ya, Coach ya. Betul. Ancaman juga datangnya dari luar nih. Ini yang saya lihat, yang saya baca di sini. Di Palembang sendiri kan nanti juga akan terjadi namanya derby. Derby, Coach. Iya, Saya kalau iya, denger iya. derby itu udah sesuatu Pokoknya yang luar biasa lah kalau udah sesuatu derby yang ya. sangat luar biasa, Luar derby. betul. Ya kan derby itu udah sesuatu luar biasa lah. Ya, Coach bisa memanifestasikan lah Inter Milan dan Milan, Iya. Manchester City, Manchester United, Wah, Hah? top, Ya kan? betul. Tuh derby gitu kan. Nah, Betul. terus kalau di kita kan derby ada Dulu Kota Persita mungkin ya. Kota Persita, ya kan. Terus dulu Kalau Jawa Timur banyak lah ya. Oh iya, iya. Arema apa. ada derby Jawa Timur Ya, kan. gitu, Nah, betul. nanti kan ada derby dengan adanya Sumsel ya. adik baru Sumsel United. Adik baru lah saya anggap ya. Adik baru Sumsel United yang ditangani oleh ex pelatih timnas, ex pelatih Sriwijaya juga, Ya. Coach Neil Maizar. Yang saya tanya, apakah Sriwijaya FC gentar dengan hadirnya Sumsel United? Kalau gentar pastinya enggak. Itu menjadi tantangan buat kami. Ya dengan adanya adik baru kita ini ya berarti lebih kompetitif untuk di Sumselnya ini sendiri. Jadi masyarakat juga bisa menilai. Nah, jadi itu jadi motivasi saya buat pelatih muda untuk belajar dengan Kusnil dan pemain muda ini untuk bisa membuktikan kalau memang Sriwijaya itu memang abang. Berarti dan kalau meraih simpati dari masyarakat Sumsel. berarti kalau gitu bukan musuh. Bukan musuh. Ini saudara. Saudara muda. Jadi Saudara muda. Sumsel United saudara muda dari Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, saudara, itu kata-kata yang sangat bagus. Bukan Sumsel dan Sriwijaya bukan musuh, Bukan musuh. tapi saudara. Hah? Betul. Iya kan, soalnya kan selain Sumsel United juga ada di grup ya. Ada Persiraja, ex dulu ya. Iya, betul. Persiraja, ada PSMS Medan, ada PSPS Pekanbaru, ada Garuda Yaksa, ada Persikat, ada Adiaksa, Farmel. Adiaksa, ada Bekasi FC. Wah, ini FC, klub-klub menurut saya dengernya aja udah agak ngilu nih. Ada PSMS, ada PSPS, Wah. ada Persiraja. Tim-tim legendaris semua. Iya, ada Betul, tim-tim betul. yang ini kan ya artinya ya benar-benar tugas coach sangat-sangat berat nih. Ya, betul. Ya kan? Ini terakhir coach. Ya. Apa target Sriwijaya FC pada musim kali ini? Targetnya kita buat yang terbaik lah. Jadi dengan semua manajemen baru, dengan pelatih baru yang muda, dengan pemain muda, saya akan insya Allah kita akan buat yang terbaik mungkin. Bukan tidak mungkin kita bisa membuat gebrakan ada di papan atas, bukan tidak mungkin. Yang pasti kita dari tim berdoa semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, dan berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Dengan takdir. Kalau target coach sendiri realistis ya? Ya. Coach sendiri targetnya bahwa target loh. Ya, Saya betul. realistis. Promosi atau bertahan di Liga 2? Target saya ada di 4 besar.
4 besar 4 besar. bertahan di. Jadi kan kalau sudah ada di 4 besar mungkin peluang promosi itu kan besar ya. uh, Di grup ya mungkin kan untuk promosi kita harus ada di 2 besar. Oke, Nah, minimal saya ada timbul persaingan di situ dengan nama besar Sriwijaya ini. Nanti mau main di stadion mana, Coach? Soalnya ada 2 sekarang kan di Palembang kan. Kita Jangan sampai rebutan stadion. Kayaknya kita pakai kandang yang sama deh. Sama-sama Jakabaring. Saudara berarti. Saudara, itulah satu rumah. Satu rumah. Hah? Satu di rumah Jakabaring kita. sama-sama ya. Sama-sama di Jakabaring. Satu rumah. Berarti memang saudara udah fix saudara ya, satu rumah ya. Jadi Satu tidak rumah. ya. Betul. Oke, semoga bisa sama-sama membawa nama kebesaran, nama Amin. Sumsel, nama Palembang ya kan. Iya enggak? Saudara dia lebih muda tapi secara di dalamnya kayak coachnya lebih tua dari saya. Berarti saya harus banyak belajar juga dari beliau nih. Iya, tugas coaching juga pasti lebih berat Lebih berat juga. lagi, betul. Iya kan? Artinya kan sebagai tim yang baru kan, dia harus bisa ini. Yalah, semoga coach, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga, Semoga Bang Sriwijaya Ferry. FC bisa memenuhi apa yang menjadi target dari coach Amin, Ahmad amin. Zul Allah. Amin. Kifli. Tadinya saya pikir Zulkifli Syukur Syukur. teman saya. Oke, semoga tetap bahwa dari podcast kita ini Amin. melahirkan kata bahwa antara Sriwijaya FC dan Sumsel United adalah saudara. Ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya coach. Terima atas kasih kehadirannya. banyak, Fer. Oke, demikian sahabat bicara bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.